Hai, selamat datang kembali dengan idebeasiswa.com di Jago Beasiswa, tanya jawab seputar beasiswa. Jadi kita akan bacakan beberapa pertanyaan dan kita kini masuk di episode ke-8 ya tentang Q&A beasiswa. Terutama kita akan bahas tentang AAS, Australia Award Scholarship. Jadi untuk yang sedang siap-siap untuk melamar mendaftar beasiswa AS di tahun 2024 untuk kuliah di tahun 2025 atau AAS Intake 2025, ini video yang perlu ditonton. Karena secara umum sama sih dari tahun ke tahun, tapi setidaknya akan saya berikan konteks untuk menyiapkan kalian mendapatkan beasiswa di tahun 2024 untuk kuliah di 2025. Oke, yang pertama dari Kak Abdul Rahmat Ahmad bertanya demikian. Hai Kak, saya lulusan Teknik Informatika. Pengennya mau lanjut untuk Master of Data Science, tapi di PDA nggak ada Data Science. Apa bisa ambil yang Monitoring and Evaluation atau ada saran PDA lain, Kak? Terima kasih. Oke, salam kenal Mas Abdul Rahmat Ahmad. Prinsipnya sih bisa aja. Jadi, sesuaikan dengan posisi atau jabatan atau pekerjaan yang akan dijalani setelah lulus nanti. Bisa juga cek video-video terkait ya, yang dari Jago Beasiswa tentang hal ini udah sering dibahas tentang PDA. Intinya gini, kalau Master Data Science itu nantinya akan dipakai kerja di perusahaan perhubungan, malah bisa bagusnya itu milihnya PDA transportasi aja. Konsepnya gitu kurang lebih. Jadi pingin kerja di mana, pingin ngapain nanti setelah lulus, itu yang jadi PDA-nya. Jurusannya disesuaikan aja narasinya. Gitu. Paham ya? Nah, coba aja nanti dibaca-baca lagi, terus cek lagi video-video yang lain dari Jago Beasiswa. Kedua, dari Kak Maria, tanyaannya kurang lebih begini, ini tahun ini ya, 2023. Kak, saya sudah apply sekitar seminggu yang lalu dan cuma penasaran soal pengalaman kuliahnya melalui beasiswa AS ini. Nanti kira-kira selama libur semester atau kapanpun ada waktu lowong, apakah kita bisa mengambil internship sesuai bidang yang dipelajari atau enggak? Supaya hasil studi kita di sana lebih optimal dan meningkatkan portfolio profesional kita pas nanti sudah selesai studi dan balik lagi ke Indonesia. Baik, salam kenal Kak Maria. Jadi sepertinya bukan internship ya istilah yang cocok. Mungkin lebih baiknya itu istilahnya mungkin join dengan proyek salah satu profesor gitu ya. Tergantung minat dan jurusan juga sih. Jadi bisa juga kerja part-time yang resmi di kampus. Tapi kalau pas musim liburan harus diperhatikan ya ketersediaan pekerjaannya. Karena kan tadi settingnya adalah kalau ada waktu lowong. Kalau waktu lowongnya pas hari normal, bukan musim liburan, ya mungkin banyak aja bantu-bantu prof, nggak harus prof yang dekat dengan kita ya, nggak harus prof pembimbing akademik kita, bisa juga prof yang tidak terlalu dekat dengan kita, atau mungkin bahkan dari fakultas lain atau dari universitas lain, bebas-bebas aja, tergantung minat dan jurusannya. Tapi kalau pas musim liburan bisa jadi malah proyeknya juga libur juga gitu, jadi mungkin nggak banyak kerjaan juga yang bisa dipilih pas liburan. Tapi kalau mau nyoba sekalian jalan-jalan keliling Australia ya silahkan gitu cari part-time yang non akademis juga bisa kok hal-hal begitu mungkin tidak langsung terkait dengan akademis tapi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ketika nanti dipakai untuk melamar kerja begitu ya. Jadi dari beberapa yang meniatkan kerjanya kerja part-time non akademis itu malah lebih kaya CV-nya. CV dan portfolionya juga nggak melulu linier, akademis atau profesional, bisa juga nanti kalau misalnya ikutnya aktifnya di organisasi, misalnya PPI, kayak gitu kan lebih kaya lagi pengalamannya. Jadi monggo jika ingin part-time-nya yang serius, yang akademis, nggak masalah juga gitu. Jadi jangan hanya fokus ke salah satu terus pas nggak ada jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau kira-kira demikian. Terus Kak Maria waktu itu nanya lagi gini kurang lebihnya. Eh, tapi Kak untuk aktif di organisasi kayaknya kurang cukup Kak karena jurusan saya sama jurusan yang dilamar itu berorientasi di bidang teknis dan pengalaman itu sangat penting. Tapi anggap kerja part-time non akademis yang udah di-mention sebagai tanda bahwa kita boleh ambil kerja part-time ya oke juga sih Kak. Makasih ya untuk responnya. Iya, jadi itu yang saya bilang. Jadi di masa liburan bebas aja sih mau kerja kerja akademis ataupun tidak gitu. Jadi di masa perkuliahan juga boleh, tapi ada batas waktunya gitu. Jadi intinya kalau sekedar pingin nyoba, pingin nyari duit,
bukan alasan yang cukup kuat gitu ya, karena beasiswa sudah pas untuk hidup. Jadi kalau part-time yang menyita waktu dan mengganggu konsentrasi kuliah tentu sangat tidak disarankan. Untuk kerjaan serius ya benar juga kalau memang butuh banyak terpapar di lab, butuh banyak pengalaman hands-on ya tentu akan sangat baik gitu ya dari sisi akademis atau profesional ke depannya. Mungkin bisa tanya ke pembimbing akademisnya. Dan untuk hal-hal begitu kadang memang perlu persetujuan dari pembimbing untuk misalnya join di lab atau ikut pelatihan khusus atau sertifikasi khusus mungkin dari pembimbing yang bisa kasih jawaban yang lebih baik lagi. Gitu kira-kira. Baik. Yang ketiga, Kak Lika. Alika Tabita. Untuk AS, apakah cuma bisa untuk yang diploma atau yang sudah sarjana ya, Kak? Nggak bisa untuk siswa lulusan SMA. Betul sekali, Lika. Salam kenal ya. AS S2 itu ya untuk yang punya ijazah S1 atau diploma 4. AS S3 hanya untuk yang punya ijazah S2. Begitu konsepnya. Jadi kalau untuk lulusan SMA belum bisa mendaftar beasiswa AS. Oke, yang kakak berikutnya, kakak Ainul Mutmainah Mulyono. Pertanyaan yang dari kakak ini adalah, halo kak, jika saya ingin mengambil master digital marketing, berarti itu bisa masuk ke PDA Economic Recovery kan? Oh bisa. Salam kenal ya Kak Ainul Mutmainah Mulyono. Tinggal dicocokkan aja dengan nantinya akan berbuat apa dengan gelar master digital marketing itu untuk mewujudkan yang tadi judul besarnya adalah economic recovery. Gitu. Jadi PDA kurang lebih bagaimana kita menarasikan sih, pinter-pinternya kita aja gitu milih. Gitu, Kak. Selanjutnya, penanya kelima, Kak Ica. Jika pekerjaannya adalah dosen tetap non-PNS di universitas negeri, apakah masuk ke kategori Government of Indonesia atau non-kategori? Nah, jika yang dimaksud adalah P3K, maka menurut panduan di Cognitive Form masuknya sebagai kategori Government of Indonesia. Gitu. Jadi dicek lagi status pekerjaannya seperti apa, dan baca lagi juga di panduan yang terbaru gitu. Jadi mungkin kalau ada waktu bisa saya bantu juga baca-baca nanti kalau sudah keluar panduan yang terbaru, keterangan yang terbaru, nanti akan saya update di idbeasiswa.com atau di channel ini. Begitu. Penanya keenam, Kak Surya. Buat akte kelahiran fotokopi saja cukup kan? Kalau saya hilang yang asli, jadinya harus ngurus ke kota kelahiran yang beda pulau. Bahkan saya belum pernah ke sana lagi sampai sekarang, alias cuma numpang lahir saja di sana. Kan akan susah. Jadi kalau pakai notaris juga kan harus ada dokumen asli sebagai rujukan. Kira-kira kalau kondisinya cuma punya fotokopian, bisa gagal di tahap verifikasi berkas nggak ya? Oke, salam kenal Kak Surya. Jadi memang untuk verifikasi butuh dokumen-dokumen asli ya, termasuk nantinya untuk urus visa dan lain-lain. Jadi memang sebaiknya sudah punya, sudah disiapkan dokumen asli serta upload atau scan foto dokumen aslinya di tahap pendaftaran sejak awal dan nanti seterusnya jika lolos. Dan memang kalau bisa punya fotokopi yang terlegalisir sehingga ketika lolos ke tahap selanjutnya bisa dipakai ketika akte kelahiran aslinya masih hilang. Jadi memang agak susah ya kalau belum punya sama sekali yang legalisiran atau yang aslinya hilang. Jadi untuk tahap awal jika nggak punya scan akte kelahiran asli, yang mungkin bisa minimal upload foto atau scan dari fotokopian yang dilegalisasi. Mungkin bisa tanya dulu deh ke pihak-pihak yang berwenang, misalnya catatan sipil atau yang lain yang mungkin bisa memberikan solusi juga gitu ya. Jika hanya foto atau upload scan fotokopian tanpa legalisasi, secara umum sih kurang memenuhi ya. Jadi bisa jadi dianggap tidak memenuhi syarat dan gagal di tahap seleksi berkas. Tapi ya nggak ada salahnya untuk dicoba, namanya juga usaha gitu kan. Kalau memang tidak sanggup untuk menyediakan saat ini, tentu disiapkan untuk mungkin periode berikutnya. Tapi setidaknya sekarang daftar aja, nggak usah banyak takut juga dulu. Yang penting itu yang versi terbaik yang kita punya, kita masukkan saja. Oke, terima kasih Kak Surya. Selanjutnya yang terakhir untuk sesi kali ini dari Kak Rudi Bastam. Halo Kak, izin bertanya apakah ada format khusus untuk CV dari pihak AS? Sementara sebelumnya saya sudah membuat CV menggunakan format yang saya dapat dari Australia Awards Laos. Apakah bisa dipakai Kak? Mohon petunjuknya. Nah,
Ini jawabannya adalah ya bisa dibilang tidak ada format khusus ya, tidak disediakan format khusus yang harus diikuti. Silahkan pakai yang paling nyaman dipakai. Jadi yang AS Indonesia nggak harus seperti AS Laos gitu ya. Bisa kita buat yang formal tapi menarik gitu ya. Jadi kira-kira mungkin dan ringkas juga untuk yang S2 cukup 2 halaman aja, untuk yang S3 cukup 3 halaman aja. Tapi padat gitu. Fokus ke PDA sekali lagi ya. Fokusnya selama beasiswa AS ini PDA, PDA, PDA. Jadi jangan bertele-tele, jangan juga malu-malu gitu ya. Paparkan dirimu, sampaikan apa yang baik melalui CV, melalui isian-isian, dan secara format CV tidak ada format khusus. Dibuat yang jelas dalam bahasa Inggris ya. Oke, kurang lebih demikian dulu dari beberapa penanya dan semoga bisa membantu teman-teman yang masih ragu, masih bingung di beberapa hal. Intinya coba aja, nggak ada ruginya kok, mumpung pendaftaran juga masih gratis, selama memenuhi syarat minimum, daftar saja. Semoga berhasil mendapatkan sesuai dengan usahanya. Oke, terima kasih para jagoan beasiswa. Semoga sukses dalam beasiswa apapun yang dilamar. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.